Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widya Bagasreja Anggreni akan menjelaskan dan memaparkan tentang media sosial education yang terkait dengan tugas etika profesi. Nah, yang pertama, apa itu media sosial? Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antar user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar media sosial, membuat sharing diskusi, tempat pada interaksi. Nah, di sini top media sosial yang tinggi di tingkat. Jadi 150 juta pengguna media sosial di Indonesia, sekitar 132 juta orang sudah menggunakan YouTube. Pada urutan kedua, media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia selanjutnya adalah WhatsApp. WhatsApp atau yang biasa disebut dengan WA merupakan media sosial chatting tanpa menggunakan biaya, namun cukup menggunakan koneksi internet. Dan pada urutan ketiga ada Facebook. Dia yang tercatat Reddit ini didirikan oleh Steve Huffman, Aranswo, dan Alexis Ohanian. Reddit berhasil ditemukan pada tahun 2005 di Amerika Serikat. Reddit adalah sebuah forum yang kira-kira hampir sama seperti Facebook. Hanya saja Reddit lebih besar. Pada urutan ke-9 ada Pinterest. Pinterest merupakan aplikasi virtual pinter yang memungkinkan kamu untuk bisa mengunggah foto yang bisa dimasukkan ke dalam kategori-kategori semacam album maupun folder.
Misalnya, apabila kamu membuat album bersama petualangan, maka semua foto yang ada di dalamnya berkaitan dengan petualangan. Dan yang terakhir ada Tumblr. Tumblr ini merupakan platform microblog sekaligus jejaring sosial yang akan memungkinkan pengguna untuk menerima konten dalam bentuk blog Tumblr. Jejaring sosial yang diluncurkan oleh Tumblr Inc. pada tahun 2007 ini telah digunakan oleh lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Tumblr dapat digunakan untuk memposting tak hanya tulisan saja, namun juga dapat memposting foto, video, audio, dan lainnya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu top 10 media sosial yang tinggi tingkat penggunaannya di tingkat internasional. Yang pertama ada TikTok. Saat ini aplikasi video singkat yang dilengkapi dengan berbagai filter dan musik. TikTok menjadi aplikasi media sosial yang pertumbuhan pesat baik berdasarkan unduhan di Google Play Store maupun App Store. Berdasarkan riset sensor Tower kuartal kedua 2020, TikTok telah diunduh lebih dari 300 juta pengguna pada kuartal pertama dan kedua tahun 2020. Dan yang kedua ada Facebook. Facebook ini didirikan oleh Mark Zuckerberg yang berkantor pusat di Menlo Park, California, dan telah menjadi perusahaan terbuka atau TBK pada tahun 2012 dengan pendapatan sebesar 7,87 miliar US dollar di tahun 2013. Beberapa perusahaan teknologi yang diakuisisi oleh Facebook diantaranya seperti Instagram, WhatsApp, Oculus VR, dan Private Core. Laporan Facebook kuartal kedua 2020 menyebut bahwa pengguna aktif bulanan Facebook mencapai lebih dari 2,7 miliar. Nah, yang ketiga ada Instagram. Instagram sering disebut sebagai platform visual terbesar saat ini dengan pengguna aktif lebih dari 1 miliar per bulan berdasarkan penelitian VR Sosial 2020. Situs jejaring sosial yang hanya terdapat di sistem operasi iOS, Apple, dan Android Google ini telah diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012 seharga 1 miliar US dollar. Dan yang keempat ada Snapchat. Riset VR Sosial 2020 mendapati pengguna Snapchat mencapai lebih dari 300 juta per bulannya. Snapchat merupakan aplikasi pesan mobile di mana pengguna dapat saling berkirim video dan foto dengan menambahkan teks atau coretan pensil yang kemudian secara otomatis akan terhapus dalam beberapa detik atau dapat dikirimkan ke teman yang ada di dalam kontak. Dan yang kelima ada LinkedIn. LinkedIn ini merupakan situs jejaring sosial yang berorientasi pada bisnis. Pada umumnya digunakan sebagai jejaring sosial untuk para profesional. LinkedIn yang berkantor pada pusat di Mountain View, California ini telah menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2011 dengan pendapatan pada tahun 2013 sebesar 1,52 juta dolar US. LinkedIn ini tersedia dalam 20 bahasa dan salah satunya adalah bahasa Indonesia. Dan yang keenam ada Qzone. Adalah situs jejaring sosial yang dibuat oleh perusahaan Cina yaitu Tencent Holding Limited pada tahun 2005. Meskipun merupakan jejaring sosial yang memiliki pengguna aktif terbanyak kedua di dunia, namun Qzone hanya terkenal di Cina, dengan sebagian besar penggunanya adalah warga Cina sendiri. Dan yang ketujuh ada Google Plus, merupakan produk dari perusahaan raksasa internet Google Inc. yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Google Plus merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki perkembangan terpesat. Hanya dalam jangka waktu 3 tahun telah berhasil menarik 343 juta pengguna aktif. Hal ini sebenarnya memiliki keterkaitan yang kuat dengan semakin populernya sistem operasi untuk ponsel yaitu Android dan juga posisi kuat Google dalam mesin pencari. Dan selanjutnya ada Tumblr. Tumblr merupakan situs jejaring sosial dan microblogging yang didirikan oleh David Karp. Tumblr telah diakuisisi oleh Yahoo pada tahun 2013 dengan nilai 1,1 miliar US dollar dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 230 juta orang.
Nah, yang selanjutnya ada Sina Weibo. Sama seperti Qizone, Sina Weibo atau lebih dikenal dengan Weibo merupakan situs jaring sosial yang berasal dari Cina dan hanya populer di negara Cina. Hal ini dikarenakan bahasa yang didukungnya hanya bahasa Mandarin dan bahasa Inggris saja. Weibo juga sering disebut-sebut sebagai Twitternya Cina dengan jumlah pengguna sebanyak 157 juta orang. Dan yang terakhir ada Vkontakte atau disingkat dengan VK, merupakan situs jaring sosial yang berasal dari Rusia dengan mayoritas penggunanya adalah negara-negara yang menggunakan bahasa Rusia seperti Rusia, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Ukraina. Namun, sebenarnya Vkontakte juga tersedia dalam 70 jenis bahasa termasuk bahasa Indonesia dengan jumlah pengguna sebanyak 100 juta orang. Nah, selanjutnya, apa sih kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, jangan asal posting konten. Akun media sosial bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam memilih konten sebelum diunggah di media sosial. Yang kedua, tidak perlu detail mencantumkan informasi pribadi dalam akun media sosial. Jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail karena kita tidak pernah tahu ancaman apa saja yang sedang mengintai. Protect your privacy. Dan yang ketiga, menjaga etika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara. Hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Dan yang keempat, filter akun-akun yang diikuti. Ikutilah akun-akun bermanfaat, menghibur, atau kredibel yang justru bisa menambah wawasan kita. Jauhi akun-akun yang sekiranya menurut kita toksik dan tidak memiliki kegunaan apapun. Dan tanggapan tentang masyarakat yang kecanduan handphone, terutama media sosial, baik non-bisnis atau bisnis. Alangkah baiknya bisa membatasi waktu penggunaan handphone dengan cara melakukan hobi yang seru. Memakai handphone sesuai kebutuhan bisa dimanfaatkan untuk belajar, meluangkan waktu berbicara dengan orang-orang terdekat, dan sebisa mungkin untuk tidak bermain handphone sebelum tidur. Selanjutnya, tanggapan fenomena baru tentang generasi Z beralih ke HP jadul demi kesehatan mental. Saya sangat setuju jika terpaksa harus beralih ke HP jadul demi kesehatan mental, karena belakangan ini semakin marak kasus seseorang yang apapun diluapkan frustasi mereka ke media sosial, yang semakin liar, tak terkendali, dan tanpa sadar menumpuk pengaruh negatif untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dan faktor tersebut bisa disebabkan seperti adanya intimidasi, kesenjangan sosial, bullying di media sosial, dan pengaruh lingkungan yang buruk bagi tumbuh kembang generasi Z. Beralih ke HP jadul bisa lebih melindungi diri dari berbagai pengaruh buruk yang disebabkan melihat media sosial. Selain itu, bisa membebaskan banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga dan teman, dan terlibat dalam aktivitas rekreasi yang meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa etika dalam bersosial media. Beberapa masalah etika umum yang muncul untuk anggota situs web jejaring sosial adalah cyberbullying, cyberstalking, pertemuan dengan predator seksual, dan pengunggahan materi yang tidak pantas. Permasalahan seperti di atas bisa dikatakan dalam pelanggaran etika dalam media sosial. Kasus bullying menjadi perbincangan di kalangan generasi muda. Cyberbullying merupakan perilaku buruk seseorang yang sengaja dilakukan untuk mengucilkan orang lain. Di dalam media sosial, bullying biasanya merupakan ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan kepada orang lain. Yang kedua yaitu cyberstalking, merupakan kegiatan yang selalu mengintai kegiatan orang lain dan tidak menutup kemungkinan akan memberi ancaman yang berbahaya pada kita. Pelanggaran etika berikutnya adalah mengunggah foto-foto yang tidak pantas ke media sosial dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh publik. Foto-foto yang tidak pantas berupa foto yang berhubungan dengan pornografi,
foto yang tidak manusiawi seperti penggunaan foto korban kecelakaan bom, kecelakaan kendaraan, korban perang, dan lain sebagainya. Nah, dari semua yang sudah saya paparkan, kesimpulannya yaitu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, memfilter akun apa yang diikuti dan tidak berlebihan dalam memberikan informasi pribadi pada media sosial, selalu sopan berkomentar agar menghargai satu sama lain. Terima kasih. Itu yang dapat saya paparkan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.